mereka Umar bin Khattab dan kawan-kawan para sahabat termasuk yang senior-senior itu mabuk itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Arjun Ibrahim Aziz dan sudah bersama saya Ustadz Ujang Ramadan, Ustadz ya. Supriyadi. Oh, Ustadz Supriyadi. Lah habis di itunya saya terima Ustadz Ujang Ramadan gitu. Siapa yang bikin ini namanya nih? Mungkin karena lahirnya di bulan Ramadan. Wah, alhamdulillah. Berarti saudaranya Ramadan. Saudaranya Ramadan. Alhamdulillah. Amin, Ustadz. amin. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua nih ya. Insya Allah sehat semua kita. Jadi Ustadz Ujang ini adalah salah satu pengisi, Ustadz pengisi materi yang menurut saya itu temanya sangat amat diminati Ustadz. Buat saya pribadi Ustadz, karena kisah-kisah sahabat itu benar-benar menginspirasi. Iya. Jadi Alhamdulillah. nggak lengkap kayaknya kalau ngebahas soal Rasulullah tanpa sahabat itu luar biasa tidak lengkap gitu Ustadz ya. Iya. Nah, jadi kita mau bahas soal yang biasanya Ustadz jelasin juga nih ceramah ini kan. Insyaallah. Kita mengambil tema hari ini Miracle of History gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini siapa yang bikin ini? Judulnya luar biasa. Judulnya luar nih. biasa, keajaiban sejarah gitu ya kan. Iya. Nah oke Ustaz, nggak usah kaku-kaku karena kalau kaku-kaku jadi takut orang belajar agama Ustaz. Iya, Betul, betul, jadi kita santai aja Ustaz ya. Iya. Oke Ustaz, mau tanya nih sebenarnya nih. Iya. Tanyaan yang paling simple banget ya kan. Apa sih urgensinya keutamaan kita untuk mempelajari kisah para sahabat Ustaz? Iya. Ya, betul. Sebetulnya mempelajari kisah sahabat itu penting. Iya. Karena kan Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, kemudian yang mengamalkan Al-Qur'an itu Rasulullah dengan para sahabat. Langsung ya Ustaz? Langsung. Jadi umpamanya gini, kalau kita ingin tahu bagaimana Quran berjalan, yang benar-benar praktek bukan teori, nah harus lihat kehidupan Rasulullah dengan para sahabat. Wah benar Ustaz. Gitu. Jadi memang langsung Rasulullah tuh contoh konkret dari bagaimana Al-Quran itu. Betul. Kalau kata bapak saya dulu tuh Al-Quran berjalan itu ya Nah, Rasulullah. Al-Quran berjalan itu Rasulullah dengan para sahabat. sahabat gitu Ustaz ya. Jadi seakan-akan gini, kalau kita tidak bisa mencontoh Rasulullah karena memang beliau kan tinggi ya, levelnya sudah tingkatan Nabi dan Rasul, minimal kita bisa mencontoh yang mendekati Rasulullah yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Karena memang tanpa sahabat juga mungkin risalahnya nggak nyampe sepanjang ini gitu Ustaz ya. Betul. Dan para sahabat itu adalah mata rantai yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW kepada para ulama terus sampai kita hari ini. Dan contoh paling ideal itu adalah mereka. Gitu. Jadi kalau kita ingin mengukur sejauh mana keislaman kita, caranya bandingkan dengan para semakin sahabat. dekat. Berarti kita kalau semakin mirip dengan para sahabat, berarti semakin mendekati kepada Islam yang ideal. Gitu. Tapi emang ada Ustaz, kira-kira nih manusia zaman sekarang tuh yang mendekati para sahabat gitu Ustaz. Karena kemuliaannya kan langsung di bawah Nabi gitu Ustaz ya. Iya. Jangan dikira bahwa sahabat itu semuanya penghafal Al-Quran. Oke, iya. Semuanya tiap hari ada yang tahajudnya sekian rakaat seperti Utsman bin Affan misalkan. Satu kali witir, enggak. Mereka juga sama manusia biasa. Ada yang mereka kelebihannya dalam bisnis, kelebihannya dalam tulis menulis, kelebihannya mengajar. Itu semua didorong oleh Rasulullah SAW supaya mereka beramal. Gitu. Jadi salah pemahaman kalau umpamanya semua orang ingin meniru seakan-akan yang paling baik itu harus satu tipe, enggak. Oh enggak ya Ustaz ya. Jadi macam-macam. Macam-macam berarti memang karakteristik para sahabat ini beragam. Betul, Dan betul. kita tidak perlu gimana ya maksudnya jangan mengeneralisasikan bahwa sahabat ini yang benar-benar plek kayak gitu aja gitu ya. Kolot gitu aja gitu karena memang sahabat juga punya macam-macam tipe gitu Ustaz ya. Betul. Nah, ini menurut Ustaz nih karakteristik sahabat ini kan memiliki kelebihan satu sama lain nih. Bisa tolong jelasin nggak gimana ibrohnya mengenai hal ini? Ibrohnya, jadi dari sekian banyak sahabat yang dicatat oleh para ulama kurang lebih ada 124.000. 124.000 sahabat? 124.000 sahabat ketika Rasulullah wafat gitu. Itu jumlahnya kurang lebih seperti itu. Wah banyak sekali ya. Dan 124.000 itu mereka punya karakter masing-masing. Ada yang karakternya itu benar-benar kalau ada kebaikan langsung segera, itu Abu Bakar. Langsung tuh? Langsung, nggak pakai nanya gitu. Udah pokoknya amal soleh, dia udah duluan deh. Nggak sampai ngebantah langsung. Nggak ngebantah, gitu, langsung. Ada juga yang dia kalau dengar kemungkaran itu nggak bisa diem. Wah, ya saya tahu tuh. Nah, siapa tuh kira-kira? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dia
penggal. Langsung Penggal. pokoknya Langsung. tegas. Ada juga yang pemalu banget. Oh itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ada juga sahabat yang memang keahliannya bisnis. Bisnis. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Termasuk dan banyak sahabat. Jadi jangan kita berpikir oh kalau menjadi muslim yang baik, yang paling ideal itu harus satu tipe gitu. Misalkan yang kita hafal kena siapa. Sebetulnya semakin kita paham, banyak tahu tentang sahabat karakternya seperti apa. Bahkan jangan kita berpikir bahwa sahabat nggak ada yang berbuat dosa. Ada. Ayat Quran turun itu kan mengingatkan, tapi mereka umumnya ketika tahu itu salah langsung ditinggalkan. Balik lagi kepada Allah. Balik lagi kepada. Dan kita pun harus gitu, nggak mungkin kita selalu benar, tapi begitu salah harus langsung balik lagi kepada Allah. Itulah yang kita ambil dari para sahabat. Para sahabat benar Ustaz ya. 124.000 sahabat. Dari zaman Rasulullah masih hidup sampai habis. Iya, sampai habis. Habis sahabat terakhir itu siapa Ustaz ya kalau boleh tahu Ustaz? Sahabat terakhir itu yang nggak mau dibikin jadi hakim kalau nggak salah Ustaz itu ya. Namanya aduh saya lupa. Yang saya ingat Anas bin Malik itu termasuk yang wafatnya belakangan. Belakangan ya. Siapa itu memang ada yang jadi dia nggak disuruh menjadi hakim, kemudian nggak mau karena berat gitu tanggung jawabnya. Akhirnya dia minggir. Ngungsi. Saya pernah baca itu ceritanya. Saya lupa namanya, astagfirullahaladzim. Itu sahabat terakhir katanya Ustaz ya. Itu termasuk yang terakhir wafat. Sebenarnya ada beberapa para ulama mencatat yang terakhir wafat di Mesir siapa, yang tinggal di Madinah. Kan sahabat itu ketika Rasulullah wafat nggak tinggal semua di Madinah ya. Iya, mencari saja. Nah, termasuk Abu Ayyub Al-Ansori itu meninggalnya di Turki. Ada yang meninggalnya di Mesir, ada yang meninggalnya di Madinah. Bahkan ada mungkin yang di tempat-tempat lain kita tidak tahu gitu makam mereka. Nah, menurut Ustaz nih selain dari Khulafaur Rasyidin yang paling menonjol nih Ustaz, itu sahabat siapa Ustaz? Meskipun banyak gitu Ustaz ya. Cuma betul, sebetulnya sulit ya. Kita kalau harus milih siapa gitu. Tapi kalau memang harus milih yang ada dalam benak saya, termasuk sahabat menurut saya yang luar biasa adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kenapa? Karena beliau masuk Islamnya belakangan. Iya. Tapi tahu diri. Tahu diri Ustaz. Dan tahu apa kelebihan dia. Tahu ya karakter ini gimana nih gitu ya. Dia nih kan udah ketinggalan nih. Kan ada orang nih banyak udah ketinggalan leha-leha. Udah gitu nggak memanfaatkan apa yang dia punya. Itu malah dia ini punya ini. Aduh dia orang kaya, saya kapan infaknya gitu. Itu Abu Hurairah gak mikir gitu. Dia ketika tahu dia masuk Islam, saya harus beramal soleh, apa yang dia lakukan? Dia menjadi ahli sufah. Tinggal di masjid karena memang orang tuanya tidak menganggap dia lagi sebagai anak ketika ketuaan masuk Islam. Walaupun nanti berkahnya ibunya, keluarganya masuk Islam. Akhirnya. Dan apa kelebihannya? Kenapa saya menyebutkan Abu Hurairah? Bayangkan setiap hadis yang sampai kepada umat manusia kaum muslimin sampai sekarang itu yang paling banyak beliau yang meriwayatkan. Jadi setiap kali ada orang mendengar an Abi Hurairah qala Rasulullah, itu Abu Hurairah dapat pahalanya. Bener, pahalanya ngalir terus. Ngalir terus. Itu menurut saya luar biasa. Iya, wah luar biasa memang Abu Hurairah. Nah, Ustaz, kalau saya mau tanya nih, ada satu cerita kisah itu tentang saya makanya mau tanya apakah dia termasuk seorang sahabat atau bukan Ustaz. Seperti ada beberapa cerita yang pernah saya dengar itu tentang Uwais Al-Qarni Ustaz. Betul. Yang beliau tidak semasa hidupnya dengan itu tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Gimana Ustaz? Itu beliau tabi'in. Oke, sebutnya tabi'in. Tapi tabi'in itu levelnya gini. Orang yang berjumpa dengan Rasulullah satu masa, beriman kepada Rasulullah, kemudian ketika wafat juga beriman. Karena nanti ada orang yang beriman, ujung hayatnya dia ternyata murtad, naudzubillah ya. Nah itu dia nggak masuk sahabat, walaupun tadinya beriman. Tadinya para sahabat juga tadinya sahabat, tapi kalau dia balik arah dari keislamannya, jadi agama apapun itu nggak disebut sahabat. Jadi syaratnya harus dia ketika Rasulullah hidup itu beriman, kemudian ketika dia wafat juga masih mengimani Rasulullah SAW gitu. Nah ini Uwais Al-Qarni ini termasuk berita yang disampaikan oleh Rasulullah nanti akan ada seorang, dia tinggalnya di Yaman kan? Yaman. Yang akan datang itu dia kalau berdoa pasti dikabulkan. Dan memang dia termasuk yang dijamin termasuk masuk surga. Masuk surga. Gitu. Dan ternyata amalannya sederhana sebetulnya. Setiap kita kan tidak ada yang lahir tanpa ibu dan bapak. Betul, kan? Itu ternyata Uwais Al-Qarni itu kenapa bisa mendapatkan seperti itu? Di antaranya amalannya benar-benar berbakti kepada sama kedua orang tuanya. Luar biasa, berarti pertanyaan saya terjawab Ustaz. Apakah Uwais selama ini ada seorang sahabat? Ternyata tabi'in. Gitu. Karena memang sahabat itu digolongkan ada orang yang hidup semasa Rasulullah dan ketemu ya Ustaz. Minimal ada yang menyebutkan seperti para ulama hadis, ada yang mengharuskan meriwayatkan hadis. Tapi ternyata setelah dilacak ada juga sama sahabat itu yang sama sekali nggak meriwayatkan hadis satupun.
gitu. Ada yang mensyaratkan harus pernah ikut perang walaupun sekali. Oh, gitu. Ternyata begitu diteliti oleh para ulama ada juga sahabat yang ikut perang. pernah ikut ya? Tapi memang dia bukan ngeles ya. Karena memang ada uzur atau Ada uzur, alasan ada atau ada hal lain yang memang tidak mungkin dia tinggalkan gitu. Gitu. Berarti memang siapapun sahabatnya pasti punya keutamaan Pasti masing-masing. punya kelebihan masing-masing. Gitu. Oke, Ustadz, kalau misalnya kita tarik nih zaman sahabat saat itu sampai ke masa kini gitu kan. Iya. Sahabat pasti mungkin golongannya gini Ustadz, ya, zaman dulu, zaman Rasulullah nih. Iya, Ini iya. bayangan saya aja nih gitu. Ada yang kaum muda sama kaum tua gitu kan tetap sahabat Ustadz ya. Istilah anak-anak sekarang kolonial sama milenial. Milenial Iya. gitu ya kan. Nah, ini pasti kan sahabat yang saat itu umurnya masih muda mungkin apa ya? Mungkin bisa dibilang lebih beruntung gitu Iya, saja karena mereka punya ilmu dan bisa memanfaatkannya lebih Iya. banyak lagi ketimbang Betul, sahabat-sahabat yang betul. sudah uzur nih Iya, gitu ya iya. kan. Nah, itu gimana Ustaz? Zaman saat itu yang terkenal banget kan adalah Ali bin Abi Thalib ya, Ustaz, Iya, karena betul, beliau adalah sepupu dan langsung Sepupu dan memang termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nah, itu gambaran sahabat saat itu yang anak-anak muda dengan yang sekarang nih kira-kira gimana Ustaz? Iya. Betul, sebetulnya istilah senior dengan junior itu ada. Para pasti ulama menyebutnya kalau yang sudah as-sabiqun al-awwalun dan usianya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman ya, mereka kan dengan Rasulullah usianya tidak jauh beda ya. beda. Yang disebutnya kibarus sahabat. Kibarus sahabat. Kibar Seniornya itu Ustaz ya? senior, gede Senior, ya. iya. Orang-orang yang maksudnya umurnya sudah. Nah, kalau yang masih kecil-kecil termasuk yang ketika umpamanya Rasulullah hidup usianya baru 9 tahun, tahun, atau ya. belasan tahun belum sampai usia balik, Iya. nah itu disebutnya sigorus sahabat. Oh, baru tahu nih enggak? Ustaz. Sigorus Sigorus sahabat. Nah, kalau kibar dari kata kabir besar. Oke. Kalau sigor dari kata sogir artinya Kecil, kecil. ya. Maksudnya sahabat yang semasa dengan Rasulullah tapi dia masih kecil. Masih kecil. Dan ternyata yang saya baca dari kisah para itu mereka kecil tapi otaknya besar. Nah, itu dia Ustaz, benar. Kenapa? Misalkan nih, contoh satu aja. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Ustaz, ya? Umar bin Khattab. Iya. Itu anak kecil yang gak mau ketinggalan amal soleh. Wah, luar biasa Ustaz ya. Sampai-sampai karena saking semangatnya sama Umar, Abdullah bin Umar ini dibuatkan rumah menghadap jendelanya itu ke rumah Rasulullah. Oh, sengaja dia bikin Sengaja itu. Ya? dibikin. Itu sebetulnya teknik nih. Kita kalau jadi orang tua, pingin anaknya soleh, harus dideketin sama orang-orang soleh. Oh, sama kayak saya Ustaz. Kamar saya pintunya depannya toa masjid Ustaz. Oh. Bagus itu. Alhamdulillah, insya Allah benar. Itu Terus, kayak gitu. Ya, jadi Abdullah bin Umar ini kata Umar bin Khattab karena dia sebagai bapaknya tidak bisa terus-menerus hadir di majlisnya Rasulullah, menitipkan kepada anaknya, tolong kamu saya buatkan rumah di sini menghadap langsung ke rumah Rasul. Setiap gerak-gerik Rasulullah kamu bisa melihat. Dan itu terbukti berhasil bahwa Abdullah bin Umar termasuk di antara para sahabat walaupun dia sigor, anak kecil, tapi meriwayatkan hadis termasuk yang paling banyak. Paling banyak Ustaz. Selain Abu Hurairah, Aisyah, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Juga ada sahabat-sahabat yang lain umpamanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini masih muda gitu. Dan dia ketika masuk Islam memang dulunya orang kaya dan kaya banget. Orang kaya ya. Orang kaya. Dan kalau pakai parfum Oh, itu dia sudah lewat jauh masih kecium. masih kecium. Dan Oke. perempuan Madinah itu perempuan kota Makkah itu tahu kalau ada Mus'ab bin Umair itu kelihatan karena dia baunya bajunya udah selalu Rapi. perlente. Perlente Ustaz. Memang mahal. Orang istilah saya anak mami. Iya, anak mami. Jadi ibunya itu karena orang kaya, wah betul-betul dikasih Iya, fasilitas banyak itu fasilitasnya semua. ya, Tat. Tapi Masya Allah ketika masuk Islam, dia fokus senantiasa membersamai Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, kemudian setelah itu ditugaskan dakwah oleh Rasulullah. Dan meninggalkan semua. Dan meninggalkan semua. Oh, luar biasa Ustaz. Bahkan yang tadinya pakai baju, bayangkan orang biasa pakai baju mahal, tiba-tiba hartanya semua suruh ditinggalkan, dia pakai baju yang murah, sesuai dengan kemampuan dia, tiba-tiba kulitnya mengelepuh. Waduh, karena nggak pernah ketama panas. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi dia nggak merasa sedih. Iya. Justru malah dia, oh ini adalah catatan amal soleh saya di jalan Allah. Oh, luar biasa. Karena ini adalah jalan yang saya pilih gitu untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan beriman kepada Rasulullah. Wah, luar Itu biasa, sampai Ustaz. seperti itu. Luar biasa Ustaz. Ini lucunya gini Ustaz, kalau zaman dulu tuh anaknya meninggalkan keluarga untuk agama. Nah, kalau sekarang kebalik Ustaz. Gimana, Anaknya susah banget disuruh sholat. Nah kalau yang menemukan yang seperti itu orang tuanya memang perlu sabar. Sabar pasti Ustaz ya. Karena apa, yang namanya orang masih muda, dia kan angan-angannya masih panjang. Benar. Nah, makanya orang yang sudah dewasa, yang sudah tua perlu mengingatkan dan jangan sampai bosan.
gitu. Karena memang seperti itu. Dan mungkin suatu saat walaupun sekarang belum berubah, saya yakin orang tua yang sabar lama-kelamaan saya akan berubah. Dan termasuk sahabat juga ada yang bertemu dengan Rasulullah terus-terusan gitu. Tapi dia berimannya malah 8 tahun berikutnya. Oh kok bisa gitu Ustaz? Siapa Ustaz? Itu- Oh, maaf Ustaz, potong. Ini saya pernah tahu juga ceritanya ada sahabat yang ketika sudah masuk Islam, dia masih suka mabok Ustaz itu. Nah, iya. Itu Ustaz ya? Iya itu. Itu termasuk bahkan Umar bin Khattab masuk di dalamnya. Oh, baru dengar nih, maaf. Umar Ustaz. bin Khattab. Iya, Umar bin Jadi Khattab. gini, Rasulullah kan menjadi Rasul 40 tahun. 40 tahun. Dakwah di Mekah 13 tahun. 13 tahun. Nah selama 13 tahun itu belum ada ayat-ayat hukum. Yang turun di kota Mekah itu semua tentang tauhid, tentang hari akhir, Iya. tentang yang goib-goib itu. Semua tentang keimanan. Nah baru turun di kota Madinah. Nah sedangkan mereka Umar bin Khattab dan kawan-kawan para sahabat termasuk yang senior-senior itu mabuk itu biasa. Oh, memang belum ada hukumnya saat itu Belum Ustaz, ada ya? hukumnya. Iya. Tapi yang hebatnya apa? Begitu turun ayat tentang khomer awalnya kan kalau mau sholat jangan minum khomer. Iya. Mulai berkurang kan Mulai waktunya. berkurang. Berarti mereka bisa minum khomer habis isya aja tuh. Oh iya. Karena sebelum- yang panjang waktunya dari isya ke subuh Ke kan. subuh. Yang lain zuhur. Wah ini Dekat. belum hilang ingatannya gitu. Tapi begitu ayat tentang khomer ini pasti dilarang. Itu mereka sedang minum langsung disemburkan. Dan mereka tidak ada yang mengatakan, kalau gitu ini nanggung nih terakhir. Enggak. Nggak ada, Ustaz, ya? Berhenti langsung Berhenti pada saat langsung, itu. ya. Itu hebatnya para sahabat ini yang perlu kita tiru sebetulnya Iya, benar, dari Ustaz. mereka. Saya baru tahu nih Ustaz. Kalau Umar itu bilang salah satu alasan kenapa ayat tentang Homer turun itu saya tahu ceritanya. Iya, Tapi iya. kalau ketika masuk Islam Umar masih suka Masih itu minum. juga masih minum. Masih Baru minum. tahu nih saya. Masih minum. Oh, Bahkan mayoritas karena memang pada saat itu sulit ya untuk mereka terhindar dari yang namanya minum khamar. Karena minum khamar itu seperti minum air putih saja. Iya, benar, Ustaz. Di kalangan orang-orang Mekah seperti itu. Dan memang bahayanya, makanya kalau kita membaca sejarah, orang Mekah itu biasa. Kalau punya anak perempuan malu, bagi mereka budaya ya malu punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. iya, saat itu Ustaz. Saat itu. Dan mereka ketawa-ketawa saja. Karena apa? Melakukannya dengan mabok. Astagfirullahaladzim. Nah, Wah, baru benar. nanti ketika sudah mulai sadar agak menyesal gitu. Makanya Umar bin Khattab ketika dia sudah masuk Islam dapat hidayah, dia kadang-kadang suka tertawa sampai kemudian setelah itu menangis. Iya, benar Ustaz. Dia mengingat tuh, saya dulu lucu ya. Iya, pernah begini ya? Kayak gini gitu. Maksudnya anak kan kita yang buat. Iya. Terus ya yang ini Dibunuh sendiri, dikuburkan iya. hidup-hidup. Iya, saya tahu tuh Itu ceritanya lucu, tuh, itu lucu emang dia. Dan yang lebih lucu lagi Umar pernah bilang gini. Jadi saya dulu sebelum dapat hidayah, kalau mau ibadah itu bawa kue. Kue. Nah, dan kue ini dijadikan sesembahan. Oh iya. Ustaz. Kalau saya lapar, saya Nggak makan. makan. Gitu. Dia lucu loh, kok ada Tuhan kita makan gitu. Kata dia gimana dia bisa nolongin kita, dia jadi Iya, makan bener. gitu. Itu Makanya tuh logis dia, Umar bin banget, Khattab itu selalu kalau ingat-ingat dia di masa jahiliyahnya tersenyum sambil menangis Nangis. gitu. Oh lucu ya saya dulu. Benar, Ustaz. Nah, jadi ini menariknya salah satu pelajaran yang saya dapat nih. Jadi memang saat itu Islam dan Rasulullah bawa itu tidak serta-merta langsung blok gitu hukumnya ya. Nggak. Ustaz. Kalau gitu kan langsung kaget tuh orang-orang Iya, mungkin iya. juga mungkin penyebarannya juga tidak akan seperti Sekarang. gitu Iya, karena iya. memang bertahap demi Iya, betul. tahap gitu. Dan memang begini, sebetulnya Allah bisa saja seperti kepada umat-umat terdahulu, kitab itu diturunkan sekali. Ya, Tapi berat. Makanya umat-umat terdahulu itu jumlah kaumnya sedikit. sedikit di sana. Ya, ada yang dakwahnya 950 tahun, yang ikutnya angkanya kata para ulama tafsir paling 80, 18, iya. bahkan ada yang mengikut hanya 8 orang, itu Iya. Nabi Nuh. Nabi Nuh, Ustaz. Ya, itu padahal dakwahnya bayangkan 950 tahun gitu. Kurang Kalau lama apa kita lagi tuh, kurang Ustaz? apa? Yang ngikutnya dikit. Kenapa? Karena berat. Satu kali turun harus dilaksanakan semua. Tapi kalau Al-Quran turun kepada Rasulullah sesuai dengan kondisi, keadaan, kejadian diingatkan oleh Al-Quran turun, berlaku hukumnya. Kemudian berlaku hukumnya. Sholat yang tadinya belum ada mulai. Kemudian puasa yang tadinya belum ada mulai. Jadi perlahan-perlahan. Kita juga sama gitu. Kalau mengajak kepada Islam nggak bisa sekaligus. Benar, Ustaz. Termasuk kalau umpamanya orang belum bisa sholat sunnah, nggak usah kita paksakan minimal yang wajib aja dulu. Benar, Ustaz, Nanti benar. kelamaan dia menikmati akan dengan sini melaksanakan Sendirinya, sholat Ustaz, sunnah. gitu, Ustaz, ya. Gitu. Luar biasa Ustaz, ini makasih banget nih pelajarannya nih. Sebenarnya saya mau lama Ustaz karena kisah sahabat itu luar biasa banyak gitu Ustaz. Alhamdulillah, Banyak banget. alhamdulillah, Mungkin nanti iya. kita bisa ngobrol-ngobrol Insya di Allah, luar insya Allah. di balik kamera Ustaz ya. iya, iya. Oke, Ustaz, kira-kira gimana Ustaz? Iya.
Kesimpulannya nih Ustadz, antara diskusi kita ini terkait sahabat yang dapat kita aplikasikan Iya. dengan kehidupan kita sekarang itu. Jadi kepada kita semua kaum muslimin muslimat yang menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu merubah casing kita. Ya. Yang perlu kita rubah itu adalah kepribadian kita, akhlak kita, supaya kita minimal karakter kita nih yang agak mirip dengan para sahabat siapa gitu. Nah kita baca, kemudian kalau bisa kita tiru. Kan rumus hidup ini sebetulnya sederhana, ATM. Amati, tiru, Amati, modifikasi. tiru, modifikasi. Maksudnya kita punya kelebihan, punya kekurangan, jangan fokus kepada kekurangan. Kekurangan itu terus kita tambal, tapi kelebihan-kelebihan ini kalau bisa syukur-syukur paling tidak manfaat untuk kita dan keluarga. Syukur-syukur kalau ada manfaat untuk orang banyak. Itulah yang menjadi kepribadian para sahabat gitu. Mereka tahu kekurangan, tahu kelebihan. Nah yang kelebihannya ini mereka sebarkan supaya orang mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Dan secara tidak langsung, walaupun kita bukan ustadz, bukan penceramah, bukan da'i, itu sebetulnya kita sedang mendakwahkan Islam gitu. Secara tidak langsung. Wajib Ustadz. Wajib. Bahkan orang penelitian mengatakan orang belajar dengan telinga itu hanya 3%. Ya benar Ustadz. Orang belajar paling banyak 90% malah dengan mata. Maksudnya melihat keteladanan itu akan jauh lebih berpengaruh kepada orang yang akan kita pengaruhi ketimbang umpamanya kita ceramah tapi apalagi nauzubillah ya kalau yang diceramahkan malah berbalik dengan yang disampaikan. Nah, itu malah jadi keburukan itu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita berdakwah mengamalkan Islam, oh kita bukan ustadz, bukan. Semua punya peluang, punya kesempatan untuk, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat gitu. Mereka tidak ngiri ngelihat kelebihan orang lain, tapi dia melihat ke dalam dirinya, oh saya kelebihan ini, itu yang dia kembangkan gitu. Itu diantaranya mungkin yang bisa kita ambil ibroh dari para sahabat Rasulullah SAW. Baik. Kita bisa mencontoh saat ya. Amin. Lalu dalam perlindungan Allah dan amin ya Allah ya Rabbal bisa alamin. ketemu sama Rasulullah di amin surga. Ya Allah. Amin. Kalau kita ya kan bukan sahabat lagi, tapi saudara Nah, saja. kita disebutnya ikhwan. Nah, sampai para sahabat nanya, bukankah kami saudaramu gitu, maksudnya mereka kok ada istilah. Kata Rasulullah, kalian ini sahabat. Sahabat itu artinya pernah berjumpa dengan Rasulullah langsung. Nah kalau yang disebutkan ikhwan di situ, kata Rasul, amanubi, mereka beriman kepada saya, walam yarauni, dan gak pernah lihat. Gitu. Kalau para sahabat kan ngelihat langsung bagaimana turunnya. Langsung. Dan mereka memang para sahabat ini punya keutamaan tersendiri yang tidak akan dimiliki oleh umat sampai kapanpun. Karena diantaranya mereka memang dipilih oleh Allah untuk menjadi teman-temannya Rasulullah, sahabat-sahabatnya Rasulullah yang setia sampai akhir hayatnya gitu. Ya. Makasih Ustadz ya. Ya. Makasih Ustadz. Ya. Sama-sama ini. Mudah-mudahan berkah semua. Amin. Semoga ini jadi ladang dakwah juga gitu Ustadz ya. Karena dakwah kan gak harus selalu di atas mimbar gitu Ustadz ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi sama saya Arjuni Ibrahim Majis dan Ustadz yang berikutnya lagi yang mungkin bisa kita ambil lagi banyak pelajarannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Sama. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.